Luar biasa. Luar biasa. Tadi ada Kak Afandi dalam video. Kita lihat tepuk tangan sekali lagi. Kak Afandi, tadi kan Kak Afandi sudah memberitahu ya kalau acara kita disiarkan langsung. Betul, disiarkan langsung melalui YouTube channel Lasnas Yakesma. Nah, untuk itu kita bacakan nih kolom komentar dari video live kita. Oke. Kak operator mungkin boleh tampilkan YouTube Atta Halilintar. Mohon maaf Pak, YouTube-nya Lasnas Yakesma. Oke, YouTube-nya Lasnas Yakesma. Jadi yang mau HP boleh dibuka akun YouTube-nya dan jangan lupa subscribe. Nah, kita bacakan. Oke. Terus, ya. Kak Afandi ternyata ini banyak yang absen ya dari berbagai daerah, ya. Contohnya ada dari Kota Tangerang, ya. Yakesma Kota Tangerang. Nah, itu Pak Malik. Pak Malik itu kepala cabang gitu. Kepala kantor layanannya. Kepala kantor layanan. Oke, kemudian ini ada dari Bekasi ini dari kota saya pribadi. Bekasi. Ya, ini Itu biasa disebut dengan planet luar gitu ya. Iya, betul. Dari planet luar. Terus kemudian ada dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Nah, ini paling jauh sejauh ini ya. Terus ada dari Wakanda ternyata. Wakanda. Coba nih ya teman-teman yang nonton live YouTube Yakesma boleh untuk ketik Yakesma kemudian asal kota atau daerahnya dari mana. Kemudian yang dari Kalibata nggak apa, jangan malu, komen aja gitu ya. Kenapa nggak datang langsung? Tapi nggak apa, komen aja dari manapun berasal. Oke. Ya tadi ya ternyata sudah banyak ya penonton YouTube kita, dan sekali lagi untuk yang hadir di sini jangan lupa untuk subscribe YouTube apa nama channelnya Kak? Lasnas Yakesma. Lasnas Yakesma. Jangan lupa di subscribe dan disimak video-video yang sudah diunggah. Afandi. Betul. Kalau kita pengen ngelihat video program yang tadi lagi gimana kan? Nah, cara ngeliat videonya cukup di rewind aja live hari ini ya. Jadi kalau misalnya ketinggalan boleh di rewind, nanti bisa disimak di YouTube kami seperti itu. Baik, Kak Fani, kita sudah bacakan ya kolom keramaian dari kolom komentar. Selanjutnya ngapain ya Kak Fani? Nah, selanjutnya kita jargon dulu kali ya. Jargon dulu, karena jargon itu biasanya sering muncul di pagi-pagi. Apaan tuh? Ayam jargon. Waduh, mohon maaf Pak, itu ayam jago. Oh gitu. Iya, itu ayam jago. Saya lupa. Oke. Nah, gimana jargonnya Kak Fandi? Nah, jargonnya kasih tahu Kak Dani. Oke, jargonnya kukuryu. Bukan, itu ayam jago. Tadi udah ya. Kita mau jargon. Oke, jargon ya. Baik. Kak Fandi, kalau misalkan kita bilang Takbir Ramadan Lasnas Yakesma, jawabannya apa Kak Fandi? Berbagi itu keren, Ramadan di pelosok negeri dan Palestina. Nah, kita ada gerakannya Kak Fandi. Kasih tahu Kak Dani. Oke, kita ulang ya. Saya yang nyebut ya. Siap. Takbir Ramadan Lasnas Yakesma, berbagi itu keren, Ramadan di pelosok negeri dan Palestina. Ulang Saya, Kak Fandi, Bapak ulang. Ibu, Ulang bisa sekali lagi. Yang di rumah juga ikutan ya. Yang di rumah juga boleh ikutan. Ajak keluarganya, ajak anaknya, oke? Ajak siapa lagi? Tetangganya. Oke. Ajak saya juga. Oke, kita mulai ya. Tarhib Ramadan Lasnas Yakesma, berbagi itu keren, Ramadan di pelosok negeri dan Palestina. Oke. Jadi tangannya harus aktif. Harus aktif. Ya. Oke, sekali lagi kali ya. Sekali lagi ya. Ini dari resik. Oke. Yuk, Tarhib Ramadan Lasnas Yakesma, berbagi itu keren, Ramadan di pelosok negeri dan Palestina. Oke. Oke, selanjutnya nih Kak Fandi, ya kita akan mendengarkan testimoni pengalaman kolaborasi donatur program bantuan Palestina. Testimoni ini Siapa yang akan menyampaikan Kak Fandi? akan disampaikan ini perwakilan ya dari Yayasan perwakilan. Mikro. Ya, testimoninya akan disampaikan oleh Pak Ari Syamsuddin. Ya, bagaimana? Apakah sudah hadir? Bagaimana apakah sudah? Ya. Oke. Kalau ada perubahan nih Kak Fandi? Ternyata testimoni ini akan disampaikan oleh Yayasan Mikro oleh Pak Ari Syamsuddin. Sudah hadir? Oke, baik. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Ya, kepada beliau silakan untuk memberikan testimoninya. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Saudi selaku Direktur Utama dari Yakesma serta Dewan Pimpinan. Kami mewakili Yayasan Iqra yang terdiri dari lembaga dakwah serta lembaga pendidikan. Di dalamnya ada lembaga tahfidz Quran, TK, SD dan SMP. Alhamdulillah dalam beberapa tahun ini kami telah melakukan kegiatan donasi baik untuk yang ada di Indonesia ataupun yang di internasional sampai dengan Palestina, yang semuanya kami bersinergi dan bekerjasama dengan Yakesma. Dan itu adalah hal yang luar biasa, titipan dari murid-murid kami yang dari TK, SD, SMP serta murid-murid dari lembaga tahfidz Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya itu bisa memberikan manfaat serta kemaslahatan untuk bangsa dan negara, serta bisa memberikan keberkahan untuk lembaga kami, dan mudah-mudahan Yakesma bisa terus maju dan terus berkembang sebagai lembaga yang menaungi zakat infak sedekah ini. Baik, terima kasih kami sampaikan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Syamsuddin yang telah memberikan testimoninya. Baik, selanjutnya nih sepertinya kita perlu menyimak lagi ya Kak, program Ramadan dari Yakesma tahun ini. Nah, betul. Mungkin masih ada yang penasaran. Nah, betul. Saya pun penasaran kapan nih. Seperti apa sih program Ramadan Yakesma pada tahun ini? Nah, kita akan langsung saja menyimak ya penyampaian lebih dalam lagi ya terkait program Ramadan Lasnas Yakesma pada tahun ini. Oleh siapa? Oleh Bapak Mardi Sahendra. Kita berikan tepuk tangan yang mulia untuk beliau sekali lagi. Nah, kepada Bapak Mardi Sahendra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu nggak bosan ya saya dua kali. Sebelum kita bahas tentang Ramadan, mungkin kita coba pantun juga ya. Tapi pantunnya lebih ke menyambut bulan suci Ramadan ya. Jangan lupa cakepnya ya. Makan roti jangan berlari. Kalaulah jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambut Ramadan sebentar lagi. Boleh satu lagi ya. Pergi berlibur di hari Selasa. Lalu Tuhan pergi ke Pulau Jawa. Selamat menjalani ibadah puasa. Hanya untukmu, dapat hati dan jiwa. Tapi ini nanti kayaknya nanti aja ya pas Ramadan ya. Maksudnya hari pertama Ramadan nanti diucapkan pada suaminya atau istrinya ya. Baik, yang belum ya, selamat sama keluarga saja. Ya, Bapak Ibu semua yang kami hormati, tentu di bulan suci Ramadan ini kita perlu menyiapkan sebaik mungkin apa yang menjadi tuntutan dan juga ajaran agama Islam agar Ramadan kita juga semakin baik dan semakin bagus. Dan kita tidak ingin Ramadan yang akan kita jalani di tahun 2024 ini atau 1440 Hijriah itu terlewat begitu saja. Boleh kita sibuk di semua kegiatan Ramadan, tapi niatkan ibadah dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga ibadah Ramadan kita sebaik mungkin. Bapak Ibu semua, Lembaga Amil Zakat Nasional dalam menyusun program Ramadan di tahun 2024 ini tentu berdasarkan
informasi ataupun kegiatan yang sudah dilakukan pada tahun 2023 dan seterusnya. Dari data yang sudah kita lakukan pada tahun 2023, sehingga kita akhirnya membuat program Ramadan tahun 2024 ini dengan beberapa tema dan program yang sudah kita buat, yaitu temanya tetap berbagi itu keren. Namun yang menjadi pembedanya pada tahun lalu yaitu program ini mengangkat isu Palestina atau kegiatan kepedulian manusia kita pada bangsa kita yang ada di Palestina. Nah, sehingga agak unik di tema kita pada Ramadan itu kita tambahkan rasa cinta kita dan bendera Palestina yang berkibar di semua program Ramadan YAKESMA di tahun 2024 ini. Bapak Ibu semua tadi disebutkan oleh Pak Sahabudin sebagai direktur utama kita bahwa Lasnas YAKESMA punya 32 cabang. Total itu kalau dengan kantor layanan itu ada 50 kantor. Jadi 32 kantor cabang, sisanya kantor layanan. Dan kami berharap dengan sebaran yang luas tersebut itu jangkauannya lebih luas, lebih masif, dan untuk penerima manfaatnya lebih luas. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita melihat di tahun 2023, Lasnas YAKESMA sudah menyalurkan kurang lebih 102 program Ramadan. Ini bukan jumlah yang sedikit, sehingga kita berharap di tahun ini itu lebih baik lagi program yang akan kita salurkan di tahun 2024 ini. Mengingat laporan yang sudah kita lakukan itu ada 617, ya. Ini yang 617 itu bukan hanya yang besar, tapi juga yang kota. Nah, inilah kemudahan yang kita tawarkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau sama laporan YAKESMA itu cabangnya banyak, yang jangkauannya luas, coverage juga luas, sehingga Bapak Ibu para donor yang sudah berdonasi kepada YAKESMA itu tidak perlu khawatir. Artinya di tahun ini kita akan meningkatkan tidak hanya dari sisi jangkauan, tapi juga programnya sampai ke Palestina. Jadi beberapa program tadi sudah disampaikan oleh Pak Salah bahwa program kita di Palestina itu ada berbagi puasa atau buka puasa atau iftar, kemudian berbagi paket sembako dan juga berbagi paket lebaran. Ini program-program yang sangat dibutuhkan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Jadi selain kita sudah menyampaikan ambulan, kita juga menyampaikan kegiatan untuk Ramadan. Harapannya nanti di Ramadan ini menjadi lebih banyak lagi bantuan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Nah, dari 617 lokasi yang sudah kita salurkan itu menyebar ke 157 kabupaten kota, ya. Artinya ada 16 provinsi yang sudah kita salurkan untuk program Ramadan di tahun lalu. Dan tentu kita berharap tahun ini program Ramadan itu akan semakin luas. Kalau bisa, Bapak Ibu semua, ya, para donatur, kita berharap program Ramadan tahun ini itu bisa mencapai 32 cabang Lasnas YAKESMA seluruh Indonesia, termasuk juga kantor layanannya. Nah, sehingga di Ramadan ini ada program berbagi iftar, beasiswa yatim dan duafa, lebaran kado lebaran yatim dan duafa, kafala dai dan guru pelosok, sedekah akhirat, warung bahagia. Nah, kalau yang pastinya tadi adalah program untuk berbagi iftar dan juga paket lebaran dan paket sembako. Nah, kami harapkan Bapak Ibu semua bahwa ini bukan hanya menjadi rutinitas, tapi juga bagian dari ibadah kita di bulan Ramadan. Semua kita meningkat ibadah. Semua aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya itu adalah ibadah. Sehingga kita berharap bahwa Ramadan ini benar-benar bisa optimal, zakat
infak, sedekah kita, wakaf kita, dan juga program-program lainnya. Sehingga yang hadir baik yang offline dan online, mari kita sama-sama jalankan Ramadan ini sebagai tulang punggung kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya yang ditunggu-tunggu sudah datang. Mungkin apakah ini dari ada yang punya acara? Itu saja Bapak Ibu semua yang tadi sempat mendengarkan program Lasnas Yakesma. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali kepada Bapak Mardi Sandra. Kita ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada Ustaz Sufio Al-Bukri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Ini direktur utama Yakesma Masa Habibie Siki. Masa sini. Depan Ustaz. Oke, kapan nih? Ya kan tadi sudah dipaparkan banyak sekali oleh Pak Mardi ya. Betul. Program-program Ramadan Lasnas Yakesma. Betul. Nah, kalau mau tahu informasi lebih lengkap mengenai Yakesma, silakan untuk mengunjungi di berbagai media sosial kami. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Nah, bagi yang ingin berdonasi juga bisa melalui crowdfunding kami yang ada di www.temanberbagi.org. Selanjutnya di Kavani kita punya VT lagi. Wah, VT apa tuh kadang nih? Nah, VT ini menampilkan salah satu santri-santri kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masya Allah, jauh juga ya di Nusa Tenggara Timur. Betul. Nah, Kavani kira-kira ada apa nih VT nanti? Nah, di VT ini kita akan sama-sama menyaksikan santri-santri yang ada di pesantren tersebut yang hanya ingin beribadah dengan nyaman di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Mungkin pada penasaran ya? Penasaran dong? Kak Fadi penasaran ya? Penasaran banget. Saya pribadi pun penasaran. Kalau gitu langsung saja ya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita lagi berada di Pondok Pesantren Al-Tahfidzul Quran EDP, tempatnya di Kolom, makanya dinamakan Tahfidzul Kolom, Tahfidzul Alam Kolom. Alhamdulillah di pesantren ini dibuat oleh 45 santri terdiri dari dan juga santri putri. Alhamdulillah para pengajarnya berjumlah 6 orang dan alhamdulillah dari Allah para santri yang belajar di sini tidak dipungut biaya sama sekali. Alhamdulillah mereka berkontribusi yaitu memberikan seluruh kebutuhan beras per kakaknya. Jadi apabila ada dari keluarga yang mempunyai 3 orang anak yang mau di sini tetap dipungut 10 kg untuk kontribusi dari para santri dan hasil seolah dari para orang tua yang ada di Kolom ini yang memang anak-anaknya mondok di pesantren alam dan para kolom. Jadi dengan namanya Alam Tahfidzul Quran Kolom. Memang konsepnya alam terbuat dari jatuh, ujungnya batu dan juga di atas oleh alam dan letak pesantren ini dan letak pesantren ini jauh dari ibu kota, perjalanan dari Labuan Bajo, ibu kota dari Manggarai Barat itu perkiraan 3 jam perjalanan dan menuju pesantren ini bisa diakses oleh motor. Jadi apabila kita menggunakan mobil itu hanya sampai di jembatan gantung saja akses terakhir yang bisa dilalui oleh kendaraan beroda 4. Setelah itu bisa dilanjutkan dari jembatan gantung titik terakhir kendaraan beroda 4 itu kurang lebih 1 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor menuju pesantren Alam Tahfidzul Quran. Dan alhamdulillah di sini juga belum ada listriknya dan juga airnya masih sangat sulit, tapi alhamdulillah kita dibantu oleh pemerintah desa untuk menghasilkan air dengan menggunakan solar panel. Saat ini kita berada di depan dapur santri. Jadi alhamdulillah di pesantren Alam Tahfidzul Quran ini dibantu oleh 3 unit dapur dan 3-tiganya unit dapur ini adalah asli orang dari Kabupaten Kolom atau asli dari Polres NTT. Jadi 3 orang unit dapur setiap harinya gantian. Jadi pada waktu nanti pada tahun Allah dengan dan
lagi mempersiapkan sayur ya. Jadi untuk persiapan Ramadan, kalau itu jadi sahur untuk sahur dan untuk buka puasa, jadi daun kelor. Jadi itulah kondisi pesantren alam kehidupan sekolah ICT dari bangunannya dan juga kondisi dapurnya, jadi memang masih jauh dari kata mewah sebagai pesantren bisa dikeluarkan. Dan insya Allah ini ada santri kami yang baru mengambil sayur. Jadi yang sama sebagaimana yang tadi daun kelor ya, daun kelor. Jadi memang kelor ini adalah sayur andalan santri yang ada di pelosok ITB. Jadi masya Allah para santri di sini pada semangat belajarnya. Alhamdulillah 1 tahun yang lalu kita milih sudah 26 santri. Alhamdulillah selesai menghafal Al-Qur'annya. Khususnya alhamdulillah. Jadi para pendengar semua dirahmati Allah, lihat dari kebutuhan yang ada di pesantren alam Al-Qur'an pada penelitian itu adalah kebutuhan pangan. Dan pangan untuk para santri seperti beras dan lauk yang lainnya. Khusus mendekati bulan suci Ramadan ini, kebutuhan pangannya karena mengingat dari iuran dari para warga, dari santri, dari para santri 10 kg beras itu, kemudian dari pengalaman sebelumnya 10 kg itu sudah cukup. 10 kg itu tidak cukupi untuk selama 1 bulan ke depan. Jadi dari tempat ini saya mewakili para pengurus Yayasan Pondok Pesantren Alam Al-Qur'an Kolom ITB untuk mengajak para donatur, para ibu bapak donatur yang ada di luar sana untuk mari kita sama-sama menghidupi atau membantu para santri yang lagi menghafal Al-Quran di pedalaman NTT ini untuk sama-sama memenuhi kebutuhan pangannya. Sekali lagi terima kasih untuk para ibu bapak donatur yang ada di luar sana, untuk orang-orang baik yang ada di luar sana. Semoga apa yang dilakukan, kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk santri kita di SPT. Jadi luar biasa ya Kak Fandi ya, di tengah kesederhanaan tapi tidak menyurutkan semangat belajar mereka. Betul Kak Dani. Nah kita yang hari ini alokasi mungkin lebih kenyamanannya dan juga fasilitasnya lebih baik, harusnya bisa lebih semangat lagi dalam belajar dan bisa lebih semangat lagi dalam beribadah. Apalagi memasuki bulan suci Ramadan. Betul sekali Kak Fandi. Dan kalau ini berbagi tadi kemana Kak Fandi? Ke www.temanberbagi.org. Mungkin bisa diketik di kolom komentar tadi ya websitenya agar teman-teman bisa langsung klik di sana. Betul. Oke, Kak Fandi, ya udah berasa dingin belum? Wah, memang sih hari ini dingin banget, apalagi hujan ya. Bapak-bapak, ibu kerasa dingin nggak? Dingin ya? Ya. Kenapa dingin? Karena kita sudah memasuki rangkaian acara puncak ya. Aduh, ya. Betul ya. Emang puncak itu selalu bikin dingin. Dingin ya. Nah, insya Allah acara selanjutnya ialah tausiah. Ya, ini salah satu dari nasional nih Ustadz favorit aneh, Kak Fandi. Ya, jadi kalau dalam bulan Ramadan kan pasti banyak acara TV ya. Betul. Nah, ini pasti beliau mengisi salah satu acara TV tersebut. Berarti sudah warawiri di televisi ya? Sudah warawiri wewe. Ya. Jadi emang acara favorit saya emang beliau kalau dulu duet sama Komeng dan Adul. Itu pasti saya selalu nonton itu. Ya. Dan beliau adalah Kiai Haji Dr. Honoris Causa M. Suki Al-Buhuri SOSI MAG atau akrab disapa Ustadz Suki. Nah, beliau akan menyampaikan temanya itu tentang raih pahala berbagi di bulan Ramadan. Oke, baik, kita sambut beliau, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Karena beliau kami persilakan untuk berikan tausiah. Di sebelah mana ya? Oh diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam saudara-saudaraku yang siap berbagi di bulan Ramadan. Suaranya lembut. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du.
قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ketua Yakesma dan segenap para volunteer mungkin ya di Yakesma, para pejuang, juga para donatur yang sudah bersama dengan Yakesma, dan hadirin hadirat dan saudara-saudaraku yang bisa tergabung hari ini. Alhamdulillah saya diminta bicara tentang bagaimana berbagi di bulan suci Ramadan. Baik, ini waktunya itu ya 42 menit itu ya. Betul? Ya, karena saya baru nyampe, belum sempat ngobrol ya. Karena tadi alhamdulillah rumahnya saya dikasih tawaf dulu gitu. Mengelilingi Yakesma ini gitu kan, atau tempat acara. Baik, pertama tadi saya udah baca ya ayat yang populer banget kalau kita mau bicara masalah sedekah. Ya, dan Al-Baqarah 261 ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita, karena saya lihat tadi sababun nuzul hadhil ayat atau sebab turunnya ayat ini tentang 2 orang kaya yang sudah membeli surganya Allah Subhanahu, yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf dan sahabat Utsman ibn Affan. Udah kita kalau udah nyebut 2 orang ini kita pasti minggir. Iya, dan mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita ya, karena kalau sahabat Abdurrahman ibn Auf memberikan ribuan dirham, kemudian Sayyidina Utsman saya lihat tadi di dalam tafsir kira-kira 1000 ba'ir, 1000 ekor onta. Kalau 10 juta aja onta ya berarti kira-kira 40 miliar. Ini udah hampir seharga rumah teman saya nih, Ustaz Solmed. Iya, Ustaz Solmed 80 miliar gitu. Dan sebentar lagi saya juri di Ramadan, sebelah saya Mamah Dede, sebelah kiri, sebelah kanan Ustaz Solmed. Itu Mamah Dede juga di Depok dan di Ciseeng itu, Masya Allah. Luas tempat nyambut jamaah, hadir, mau makan silakan, dengerin tausiah juga. Ya, sebelah kanan Ustaz Solmed 80. Saya juga lagi doa kalau nggak dapat 80 mudah-mudahan 79. Ya Ustaz Daraki. Nah, jadi kalau kita lihat 10 juta aja onta, ya itu udah kira-kira 40 miliar. Ya, makanya alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahnya 2 tokoh yang hartanya dipastikan di bawah, yang hartanya bahkan sering saya sampaikan, Sayyidina Utsman di Madinah ada wakaf hotel atas nama beliau dan rekening atas nama beliau masih ada. Masya Allah, orangnya udah meninggal tapi rekeningnya masih hidup. Kita orangnya masih hidup tapi rekeningnya meninggal. Gak sedikit ibu-ibu habis hadir majelis, mereka meneteskan air mata. Saya pikir dia tersentuh dengan ceramah saya, nggak taunya habis buka buku tabungan gitu. Ya, jadi dari 2 sahabat Nabi yang bahkan sahabat Nabi kita tahu, ya, waktu dulu saya ujian, ya di Ma'hadil Ulum
Ya, pernah Dr. Rosid nanya, karena di sini ada kantong, di kantong saya tuh ada menonjol. Ya, dia pikir, kata Dr. Rosid yang menguji, dia pikir saya merokok. Atas robus sijar ya Muhammad. Saya bilang, lah, ada pijabik. Itu apa di kantong? Ada mandil, saya bilang, ini tisu warok ya kan? Oh, baik, idan as-su'al yaqul ma hukmu syurbi syijar di syariatul Islam. Kalau itu apa hukumnya? Saya bilang, wah ini pasti kalau mau masuk di sini pasti jawabannya harus haram. Saya terus idza qulta ala anna syurba syijar haram, fatatina bidalil. Gak bisa kita mengatakan ini halal, ini haram kalau nggak ada dalil. Saya nyampein ayat yang populer kalau kita pakai, ya wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu jatuhkan dirimu pada kebinasaan. Kata Dr. Rosid, hadhil ayat ayatul infaq. Ayat ini ayat infaq. Man qala laka ala anna hadhil ayat tadullu ala tahrimi syurbi syijar. Siapa yang bilang bahwa ayat ini bisa digunakan untuk mengharamkan rokok gitu? Wah, ya namanya lagi ujian suasananya, padahal bisa aja kita jawab ya kan, al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab gitu ya, bahwa ibrah itu dengan keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Wah, untuk cari aman saya langsung ambil dalil yang lain gitu. La darara wala dirar. Jangan bikin bahaya buat diri dan buat orang lain. Beliau cuma jawab ada qaribun ila shawab. Itu mendekati benar. Kembali bahwa ayat tadi ayat infak yang kita tahu sahabat udah sangat sulit posisinya. Ya, udah sangat sulit posisinya, tapi dengan menahan infak itu jangan kamu jatuhkan kepada kebinasaan. Ayat itu kan sesungguhnya bicara tentang infak. Sahabat yang pengennya, ya Allah Rasulullah kita udah perang terus nih, harta udah habis. Ya, udah dipakai ya kayak Sayyidina Utsman tadi, ontak sampai ribuan. Ya, kemudian sahabat-sahabat yang lain juga berlomba untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengennya ngaso dulu, perek dulu lah kita perang dan perek mengeluarkan harta di jalan Allah. Tapi ternyata dengan istirahatnya kita atau menahannya kita dari menafkahkan harta di jalan Allah bisa disebut sebagai jangan kamu jatuhkan dirimu pada kebinasaan. Ya, karena sesungguhnya kita bakal sukses, bakal bahagia hidup kita saat kita menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kemudian saya sambung ya kepada ayat yang tadi, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ini pada dua orang yang disebut di dalam ayat ini, dua-duanya adalah orang-orang yang kekayaannya ya dipastikan untuk mengantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga donatur-donatur kita ya Ustaz, dokter ya, bahwa mudah-mudahan para donatur ya Kesma ya dipastikan ya di kuburnya pun sudah ditemenin sama harta mereka yang menjadi sahabat mereka yang berbentuk makhluk yang indah lagi cantik. Karena kemarin saya syuting buat Barakallah SCTV sama Abdel ya, karena waktu syutingnya digeser 3 hari, rupanya dia habis pasang ring dan katanya nggak ada tanda-tandanya lagi turnamen tosi. Saya juga sebetulnya ikut ya, cuma karena cedera lutut saya nggak ikut gitu ya. Abdel tenis, terus kata dokter, ente jangan main deh. Kenapa? Coba tensi dulu sini. Begitu di tensi 186. Oh saya mungkin emang udah pemanasan kali. Jadi kan orang kalau udah bergerak kan naik. Ya coba duduk dulu. Begitu duduk ternyata cuma turun 10 atau 76. Akhirnya udah besok cek. Ya kemudian beliau bilang, wah ini memang benar-benar nih, kalau nggak ketanganan ini benar-benar bisa jadi silent killer. Ya namanya walaupun umur baru 50-an, 40-an, ya kematian kapan aja bisa datang. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Maka kita pastikan kitanya bawa bekal. Kita mau ke puncak misalnya dari Jakarta liburan, gak bawa duit, bingung juga gitu. Mau kemana nih? Kita keluar
nggak bawa ongkos, bingung kita. Apalagi kita di dalam kubur yang perjalanannya panjang. Dan kita yang namanya kematian gak bisa bilang dadakan, karena semua yang namanya kematian mendadak. Ya gak bisa, Pak Ustaz, teman saya tadi pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Biasa. Yang gak biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol. Apalagi malam WA aku. Itu susah kalau begitu. Makanya kita pastiin, insya Allah. Ini mengajak diri saya sendiri nih ngomong kalau begini. Kayaknya nih kebanyakan yang ditahan sama kita. Ya kalau melihat berkaca kepada mereka, apalagi aslafun as-salihin, ya yang begitu luar biasa, ya menafkahkan harta di jalan Allah. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang waktu Nabi menyampaikan tentang pintu surga yang memanggil kita, ya, man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Dan dari semuanya itu Sayyidina Abu Bakar nanya sama Nabi SAW, kira-kira ada nggak yang dipanggil dari semua pintu surga? Kan Nabi bilang, kayaknya kamu termasuk dari orang yang dipanggil dari semuanya. Nah kita, ya kalau nggak punya unggulan, khusus yang punya harta, saudara-saudaraku, kita ada peluang, ada kesempatan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala min babis sadaqah, dari pintu sedekah. Apalagi tadi begitu luar biasanya perumpamaan dalam Al-Qur'an. Ya kalau alladzina yunfiquna fi sabilillahnya di sini diceritakan tentang Sayyidina Utsman, karena unzilat hadhil ayat, diturunkan ayat ini pada mereka berdua yang berlomba-lomba menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan ayat ini, perumpamaannya seperti 700 kali lipat. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ya, dan setiap cabangnya itu ada 100 butir atau bulir. Ya, bahkan di ujungnya lebih dahsyat lagi. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Kalau dibicara wallahu wasi'un alim, ya kalau itu masa dulu, ya, yang Sayyidina Utsman, saya juga pernah baca satu riwayat waktu masuk kota Madinah, dagangannya yang 100 onta itu ditawar dinar bi khamsati dananir. 1 dinar saya bayar 5 kali lipat. Kira-kira kalau air mineral ini harganya 10.000 mau dibayar 5.000. Utsman bilang, siapa yang bisa bayar lebih mahal lagi? Utsman, Sayyidina Utsman. Wah, nggak ada. Mana ada orang yang sanggup bayar ini 5 kali lipat? Kita yang paling tinggi nih tawarannya. Kata Sayyidina Utsman, ada, nanti saya akan jual dengan Allah yang akan membeli 700 kali lipat. Akhirnya begitu sampai di Madinah, dibagiin semuanya 100 onta. Padahal udah ada yang nawar dinar bi khamsati dananir, 1 dinar dibayar 5 dinar. Kalau misalnya kita punya duit beli modal 1 juta, kemudian orang nawar 5 juta, itu keuntungannya udah 5 kali lipat, udah gede banget. Tapi Allah membayar 700 kali lipat dan mampu membayarnya yang di luar kemampuan kita menghitung. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas. Ya. Dan kemudian juga Maha mengetahui. Dan kalau itu cerita masa lalu, ya masa sekarang saya ketemu dengan orang yang sudah mengumrohkan 800 orang, orang Cikarang. Saya ketemu, datang ke rumahnya. Dia 2010 udah baru mampu berangkat haji. Tapi memang orangnya suka sedekah. Ya, bukan saja di tanah air, di sana juga gitu, 1 real dibagi. Sampai udah tinggal sisa 200 real. Udah dah cukup, ini udah mau pulang. Ya, dia beliin sajadah Turki, taruh di pundaknya, dia mau pulang. Rupanya ada orang juga yang tetap minta. Aduh, dia bilang, ini kalau bisa jangan diberi, jangan dikasih lagi nih, jangan disedekahin lagi. Ini mah kenang-kenangan. Karena haji kan belum tentu. Ya kita daftar haji aja kadang-kadang lupa tahun berapa berangkatnya, ya kan mundur-mundur terus gitu kan. Nah,
Ini nggak mau disedekahin, tapi dia ingat ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Gak bakal nyampe kepada kebaikan sebelum memberikan apa yang dicintai. Akhirnya diberikan sama Pak Haji Injuk. Tapi ternyata orang itu ngasih lagi satu kantong duit, isinya uang asing. Begitu ditukerin sama rupiah 360 juta. Saya waktu ke rumahnya dengerin cerita itu, Pak Haji itu kayaknya bukan manusia, Pak Haji. Dan saya nih kalau umroh lagi yang terdekat, insya Allah saya juga mau beli sejadah Turki. Dan kalau ada yang nuker, saya balik lagi ke Yakesma. Saya mau kasih sejadah Turkinya. Ya, kita bagi. Nah, kalau kita lihat tuh di zaman sekarang aja masih ketemu tuh orang-orang yang Allah kasih apa ya, kayak down payment gitu sebelum nanti di akhirat. Dan cerita beliau dari uang segitu dia pakai modal sampai sekarang nggak habis-habis dia umrohin orang. Ya, kalau kita kadang-kadang ya udah segitu penghasilannya gitu, cepat habisnya. Ya, 17 Agustus juga banyak orang yang bilang saya belum merdeka Pak Ustaz. Kenapa belum merdeka? Ya, ini syukuri nikmat kemerdekaan. Ya kata orang sih, kita baru merdeka kalau isi dompet kita Soekarno Hatta. Isi dompet saya Patimura Pak. Jadi masih harus terus berjuang. Yang pergi pagi pulang pagi, belum Soekarno Hatta juga. Nah, halo, ini udah habis waktu. Nah makanya ya, kalau melihat ini zaman sekarang ada yang begitu. Ya kita yang bilang sadaqallahul azim. Karena kemarin saya dari Jambi ketemu seorang pimpinan pondok pesantren. Kayaknya beliau memang udah nggak nyari dunia gitu ya. Malahan dunia ngejar-ngejar dia. Kalau saya mungkin ngejar dunia sampai capek nggak dapat juga. Ya, bikin acara ada orang mau ngasih 3 miliar ditolak. Iya. Sayang tuh kalau kemarin saya ingat Yakesma, Pak kasih aja Yakesma. Iya, Yakesma juga milih-milih siapa ya. Dan nggak semua pemberian orang mungkin kita terima gitu ya. Nggak tahu nih Syekh ini kenapa dia nggak mau ngambil 3 miliar. Waktu pilkada jangankan 3 miliar, 300.000 habis orang dicoblos. Ya, cuma 300.000 bisa ngerubah gitu. 3 miliar juga. Ya, nanti Allah turunin. Masya Allah, dahsyat banget gitu ya. Nah, balik lagi ke ayat tadi Al-Baqarah 261. Saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, kita pastikan harta kita bawa sampai surganya Allah. Kita pastikan sebagaimana ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kan ada juga mungkin teman-teman kita relawan ya yang lagi di Palestina, Masya Allah. Kalau kita bilang mereka mau nyari duit, yang pahit di sono. Tiap hari mungkin dengar dentuman, tiap hari mereka susah dan lain sebagainya. Gak lain mereka menafkahkan diri mereka yang paling mahal tuh orang. Kalau ditanya harta atau nyawa pasti akan milih harta, karena harta lebih murah daripada nyawa. Ya. Atau ada juga yang bilang harta atau nyawa, atau aja Pak gitu. Itu murahan gitu. Tapi kalau lihat dari harga, nyawa, kemudian harta. Kalau harta aja kita pelit, apalagi nyawa, jauh akan kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu ini sebagai awalan, sebagai pembuka gitu ya, bahwa ayat ini mudah-mudahan cukup menggerakkan saya ya untuk menjadi orang-orang dan menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu. Apalagi Ramadan. Kita tahu kenapa kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya tuftahu fihi abwaabul jannah. Ya, dibuka pintu surga. Ibu-ibu dulu waktu pandemi dibuka pertama kali pintu mal aja girang. Ya, ini pintu surga. Ya, waktu berlaku fihi abwaabul
jahim, ya, pintu-pintu neraka ditutup. Ya, wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Dan kalau al-umratu fi Ramadan saja nilainya seperti haji, berarti kan di situ ada lagi kelipatannya. Dan kalau Nabi itu adalah sosok yang dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan lain aja beliau sallallahu alaihi wasallam dermawan, dan di bulan Ramadan ajwad, lebih dermawan lagi. Ya, karena melihat keutamaan di bulan suci Ramadan. Mungkin dari 12 bulan kita tahu Ramadan ini adalah bulan yang paling baik yang Allah berikan ya kepada kita. Dibebaskannya kita dari neraka, ya, kemudian juga diampuninya dosa dan kesalahan kita. Apalagi ada nilai 84 tahun kalau dihitung, atau 1000 bulan itu dikurs dengan waktu tahun. Maka mudah-mudahan kita akan memanfaatkan bulan Ramadan ini di samping al-qiyam was-siyam, ya, karena kemarin saya tanggal 15 Sya'ban keingetan mau makan mie ayam, karena tukang mie ayam tetangga saya itu kalau Ramadan dia sebulan gak dagang. Wah, itu berarti kalau saya dalam 2 pekan ini 2 kali makan, berarti 2 kali lagi ketemu dia. Iya, karena beliau itu mau disuruh dagang jam 5, enggak. Tarawih adanya cuma di Ramadan. Iya. Mau dirayu kayak gimana, ada orang ini enggak, saya kalau udah mulai jam 5 dagang pasti maghribnya saya enggak jamaah. Ntar isanya juga masih megang mangkok. Orang komat, saya lagi nyuci mangkok gitu kan. Masya Allah, berkepikiran begitu. Ada orang yang, waduh, jangankan Ramadan dia dagang, kalau perlu kiamat aja dia udah mau janji mau jualan. Ya, pokoknya nggak ada kata libur untuk cari dunia gitu. Ini enggak, Ramadan saya Pak Ustaz, saya cari dunia. Dan tanggal 15 Sya'ban saya liwat gitu, wah tutup beliau. Wah, ini kayaknya habis ihya Lailatul Nisfi. Ini walaupun mungkin ada perbedaan pendapat di dalamnya, tapi kita lihat salaf, ya ada juga yang ihya. Malah saya lewat channel YouTube seorang yang tidak setuju itu, tapi menyampaikan juga Nabi aja pernah pada malam nisfu Sya'ban itu sholat di masjid sampai Aisyah nyariin, karena itu malam giliran beliau radhiyallahu anha. Kemana? Rupanya Nabi lagi qiyamul lail di masjid. Kemudian begitu dicari Aisyah, ini waktunya saya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang paginya juga, waduh ini kayaknya habis malaman nih, menghidupkan malam itu dengan ibadah sampai tutup. Penasaran, besoknya saya datang lagi, buka dia dengan gelas. Saya bilang, Masya Allah Mas, kayaknya kemarin tuh ya habis tahajud, habis sampai subuh mungkin zikir ya, terus siangnya jangan-jangan tadi ente puasa juga kemarin. Ya enggak bosan, saya sakit perut jadi nggak dagang. Nah itulah, orang kalau udah biasa berbuat baik, sakit perutnya aja saya sangka dia puasa. Ya, sebagaimana Dr. Ali Al-Qarni di dalam bukunya La Tahzan An-Nas bi Sifatihil Ghalibah, manusia berdasarkan sifatnya yang dominan. Orang udah biasa berbuat baik, orang jangan aja berbuat baik aja. Ya, saya mau Jumatan di JICT, rupanya telat. Di Kemayoran saya turun, saya telepon, saya nggak bisa nyampe. Saya cari di sekitar Kemayoran. Saya sholat di situ sebagai makmum. Kotak amal lewat, saya masukin 20.000. Ya udah selesai Jumatan, pas saya lagi bakdia, rupanya takmir masjid ngitung kotak amalnya di sebelah saya. Iya, dan mereka berbisik, ada ratusan ribu 5 lembar. Dan yang dituduh adalah saya. Ustaz Zuki. Ya Allah, 20.000 aja saya. Itu memang Anda sudah sifatnya kali lah. Ya, kan? Ya kita nih biasa sholat di masjid subuh. Hari itu nggak ada.
orang tuh Ustaz Suki umroh, padahal saya lagi molor gitu. Saya lagi ngorok, orang nyangkanya umroh gitu. Tapi coba troublemaker, orang yang nggak biasa, wah rusuh dia kalau ada dia. Dia mau ke masjid aja orang curiga. Kalau katakanlah Pak, tambahin lagi gemboknya. Kenapa? Ini ada dia. Dia mau sholat kali Pak, ini kan mau Ramadan. Saya nggak percaya sama dia Pak. Dia orangnya tuh Allah. Nah itu dia pakai sarung. Percaya. Dari cara makainya aja orang sarung gulung depan dia gulung belakang. Ada sesuatu pasti. Nah itulah gitu ya. Saya waktu sama tadi udah manggil Komeng ya, jadi saya ceritain nih Komeng. Umroh saya sampai Madinah. Iya. Dia rupanya mau buang angin. Saya bilang mau dia buang angin, nggak apa-apa batal Bos. Wah saya tahan ini dari tanah air. Udah buang angin. Terus udah beres Pak Ustaz. Sampai naik lift kita, saya yang mulus. Saya bilang bener Meng, coba tadi kita bareng ya. Pak Ustaz sih. Saya sih udah merasa udah nahan. Ya, kayaknya nggak ada yang lolos. Tapi ibu-ibu pada komplain. Ya, dia bilang bau. Tapi alhamdulillah yang dituduh bukan. Ya, karena yang biasa aja ya panjang. Sweatingin dulu kayaknya. Bukan saya Bu, saya udah di luar tadi. Ini sisanya kali ya. Orang masak jadi. Dia nyolek, bukan Pak Ustaz. Udah, kita naik ke kamar. Karena waktu itu kita sampai Madinah udah lepas jam 1. Ya udah pada muntasofil lail, subuh jam 4 kalau musim panas ya. Kalau sekarang kan subuh komatnya lagi jam 6 nih, lagi musim dingin ya. Nah, tuh ganti baju. Saya pakai jubah, Bang Komeng pakai minyak wangi hampir setengah botol. Sakit hati saya Pak Ustaz. Tidak tahu. Ketemu lagi sama ibu-ibu. Dan ibu-ibu bilang, Pak Ustaz, ini harumnya apa? Ini sultan. Saya mau beli ini buat suami saya. Bang Komeng, tanya. Lu Meng, tadi aja masih berasa. Itulah. Anda subisifat di Bali bahwa manusia merasakan seperti yang berbeda. Ya kalau kita dikenal sebagai orang baik, kita melakukan sekali aja. Mungkin orang kan tadi tukang mie saya mulus. Saya nyangkanya puasa orang itu. Gak dagang malam bisnis tuh sabar saya bilang. Ya, nah beliau aja mau memanfaatkan Ramadan. Ya udah, saya mau terawih. Ada satu lagi tukang sate. Dia dagang, tapi keluarnya habis terawih. Saya pernah nanya, Bang, gak ketakutkan gak habis? Rezeki udah diatur, Bang. Saya Pak Ustaz udah percaya banget, Bang. Saya pernah gak punya apa-apa, makan susah. Beras apalagi mahal. Saya mau beli skincare apalagi gak ada. Berasanya mahal, apalagi skincare. Tadi saya pengajian di Tangerang. Ya, Ibu tahan gak 7 hari gak ada beras? Wah, gak tahan. Saya 15 tahun gak pakai skincare, Pak Ustaz. Ya karena beda kebutuhannya ya. Mungkin kalau yang pakai beras buat skincare beda lagi. Nah, halo. Jadi si tukang sate itu rezeki dari Allah. Saya dulu pernah gak makan. Ya, lagi benar-benar lapar. Saya sholawat aja 100 kali. Alhamdulillah. Makin lapar. Ya namanya 100 kali butuh effort juga. Tapi ada yang nganterin orang makannya. Mungkin dari Akesma kayaknya. Nganterin. Nah orang kalau lagi lapar kan enak. Ya, melihat apa aja juga asik. Nah, saya balik lagi. Tapi itu tukang sate asal di ujung Ramadan. Walaupun bukanya habis dia terawih. Karena terawih ada yang cuma di Ramadan. Beli motor, cak baru lagi nih. Iya lumayan rezeki Ramadan. Yang namanya rezeki Ramadan. Waktu itu saya sama Habib Ahmad Al-Habsyi kita bercanda. Ramadan diperpanjang nih jadi 1 tahun. Rupanya tetangganya dia dengar ada hukum. Ustaz beneran mau diperpanjang? Saya nih yang girang. Kenapa?
Ya Ramadan sebulan, sirup saya 2 gudang habis gitu kan. Apalagi kalau setahun, mungkin ya 100-an gudang habis ya. Kalau ini kan beda pandangannya. Nah ini mau terawih, mau tahajud, mau apa, dan jangan lupa saya menghimbau, mengajak diri saya sendiri pribadi untuk memastikan harta kita bawa mati, kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu. Apalagi kalau tijarah atau jual belinya sama Allah, ya bakalan rugi. Ya tijaratan lan tabur. Itu kalau orang haji baca doa salah satunya itu. Karena orang haji mau bayar 700 juta, mau bayar 1 miliar, nggak ada cerita rugi. Sholat di Masjidil Haramnya aja kalau kali 100.000 berapa? Ya, mau bayar kan yang tertinggi itu, yang VVIP kayaknya itu, mungkin turun dari pesawat juga dia nggak jalan, digendong mau tauin. Ya, sampai segitu mahalnya gitu kan. Nah, itu nggak akan hilang. Kalau kata Haji Opik, tak akan berkurang. Itu sebenarnya dari hadis Nabi yang akan berkurang. Kata yang sedekah akan bertambah, akan bertambah. Bal yazdad. Ya, mudah-mudahan kita memanfaatkan momen Ramadan, karena saya udah mulai nih kalau ngisi-ngisi tarhib kan, istidadul jasad, ya, istidadul ruhi, persiapan spiritual kita, banyak zikir, istighfar, sholawat, baca Quran, ya, puasa dan lain sebagainya. Kemudian juga ada istidad al-ilmi. Tadi aja saya ditanya, Pak Ustaz, kemarin saya dengerin Hubabah Halimah Idrus yang namanya buka puasa itu minum dulu baru doa. Ya, yang benar gimana sih Pak Ustaz, doa dulu baru minum atau minum dulu baru doa? Ya itu aja kan termasuk istidadul ilmi. Ya, jangan sampai wah saya bingung nih, dengan saya nggak usah doa aja deh gitu kan, dari awal ke akhir. Ini aja perlu ilmunya. Ya, kadang masih aja ditanya, Pak Ustaz, saya dalam keadaan junub, terus liwat, nggak sahur, nggak subuh, plek-plek setengah 4 sore. Gimana puasa saya gitu? Tidur lagi, bangun setengah 6, tanggung gitu. Ya lumayan kan kalau setengah 6 udah sekalian dikit buka tuh. Nah itu istidadul ilmi. Yang berikutnya istidadul mali, persiapan harta. Mungkin ibu antingnya ada yang 1 kilo atau 2 kilo atau 5 mulai siapkan. Ya tapi yang pasti adalah emas yang disimpan gitu ya. Nanti konsultasi sama Kesma ya untuk apa yang dikeluarkan ya. Nah ini cuma saya mengajak diri saya sendiri, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan yang banyak di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah dengan ya kalau enggak jiwa mungkin kita sampai berlelah-lelah dengan ibadah ya, karena lelah kita akan berbayar dengan pahala. Ya kalau dulu 7 menit terawih 23 rakaat ya kan. Sekarang di Jawa Timur tuh ada yang 7 jam kan, dari jam 7 sampai jam 3 di Timur. Imamnya 5 orang, tiap imam baca 6 juz. Ya kita ya kalau begitu udah nggak ketahuan tuh ya. Kalau ada jamaah umum udah pasti nggak kelihatan gitu. Nangisnya karena dapur apa karena kelamaan gitu. Dia mau keluar pintunya nggak tahu lewat mana, adanya di tengah ya. Tapi itu pasti ya orang sampai kayak gitu dengan fisiknya. Kemudian yang sanggup dengan harta ini juga luar biasa. Mudah-mudahan harta kita bertambah bersih, bertambah banyak, bertambah manfaat, ada added value. Dan saya sering bilang mungkin ada orang gajinya sama, tapi tuh anaknya hafal Quran. Ya ada yang gajinya lebih gede dari itu, enggak. Anaknya taat, anaknya soleh. Kalau ini ya mungkin hartanya banyak, penghasilannya banyak, rehabilitasi terus. Alhamdulillah wa iyyabillah. Kemarin saya ceramah di BNN gitu kan, ada orang bingung Pak, dia anak mau disekolahin, saya udah nyediain duit banyak, nggak mau. Maunya malah direhabilitasi. Pesantrennya beda dia milih. Nah, ya mungkin itu salah satu juga dari hartanya tambah bersih, tambah baik, tambah manfaat, tambah berkah. Ya ini aja. Di penunjuk waktu sih masih ada 9 menit gitu kan. Gak apa-apa dah. Ini jangan-jangan sampai durasi ini kelar kali ya, saya kebanyakan ya. Ya udah, ini 9.40.
39 ya kan, karena turun nanti. Ya saya cukupin, ya mudah-mudahan saya juga bisa ikutan ngirim ya. Ya Kesma itu dalam luar negeri juga kan. Insya Allah mungkin kita duluan akan nitip ke Yakesma gitu. Ya sebelum ibu pulang saya duluan pulang. Ya terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan kesempatan mentadabburkan ayat tadi dan juga mengamalkan kalau Nabi ajwad ma yakunu fi Ramadan, kita juga lebih dermawan lagi. Ibu siap ya, ini ibu-ibu kayaknya udah siap banget dari bulan Rajab mau nyambut Ramadan bu ya, udah pada beli pisang buat dikolak nanti pas Ramadan ya. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan Pak? Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Suki atas nasihatnya, ilmunya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kak Dani, acara selanjutnya apa nih? Oh iya, ada imbauan dulu ya mungkin kapan ya. Betul. Sebelumnya kami menghimbau ya, apabila untuk insan madani sekalian yang menonton live streaming di YouTube, suaranya kekecilan, itu bisa di-refresh ya. Bapak Ibu insan madani sekalian, di-refresh atau keluar dulu dari YouTube-nya kemudian masuk lagi gitu. Mungkin terjadi bug. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya. Kata Ustaz, yang kekecilan mungkin nyumbangnya kurang gede. Oke, Yang bisa jadi ngomong soal nyumbang nih, kita kemana Kak Dani kalau mau menyumbang? Kalau mau nyumbang bisa kunjungi temanberbagi.org. Jangan lupa di-up lagi di kolom komentar ya. Biar bisa langsung diklik. Oke, Kak Fandi. Ya Kak Dani. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan testimoni kembali. Testimoni pengalaman kolaborasi donatur dalam program bantuan Palestina. Nah, testimoni kali ini akan disampaikan oleh Bapak Purwanto Yusdarmanto. Beliau adalah seorang investor BOD IBM. Oh, the best ya. Itu udah asing di telinga saya. Betul. Alhamdulillah Pak. Menu favoritnya emang kalau nggak salah paha lele. Buat apa? Setahu saya nih, The Besto itu produknya adalah ayam. Oh iya. Nggak ada itu lele. Oh iya, maaf. Makanya The Best itu kebetulan dekat rumah saya. Emang itu menjadi salah satu comfort food bagi saya. Oke. Baik, ada ini ya. The Besto juga salah satu makanan favorit saya ketika di kampus. Oh Ya, emang tuh ayam itu the best sih. Oh gitu, langsung saja ya kita panggilkan kepada Bapak Purwanto untuk maju memberikan testimoninya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Kepada beliau kami persilakan. Berapa menit? Oh, 5 menit ya. Jadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anfa'a baina qulubina wa aslahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Suki yang kami muliakan, Bapak Direktur Yakesma dan Bapak Ibu sekalian, terkait testimoni, jadi ini mungkin karena kebiasaan. Jadi berawal dari ujian Allah saat COVID yang semuanya sifatnya massal, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sektor kesehatan tapi juga sektor industri, termasuk The Besto. Karena The Besto ini industri fried chicken. Udah pernah saya makan? Sering. Tolong tidak. Saya sengaja bawa sales manager saya. Jadi kalau ada yang ngomong gitu, langsung ditangkap. Bukan pokoknya kan. Amin. Jadi ketika singkat ya Bapak dan Ibu, semoga ini bisa berbagi. Ketika waktu itu ikhtiar dan matematika manusia itu sudah tidak bisa menyelesaikan masalah jalan keluar dari COVID waktu itu.
Maka secara singkat waktu itu saya diminta sebagai corporate advisor untuk memberikan implementasi spiritual dalam aplikasi-aplikasi perusahaan. Yang paling pertama saya ingat waktu itu Bapak dan Ibu, saya memberikan masukan kepada direktur operasional, Pak tolong lakukan ini, tapi sebelumnya tolong sholat tahajud ya, tolong ini ya, dan seterusnya. Habis itu gak usah banyak mikir, kerjain aja. Setelah dikerjain, kemudian saya mendapatkan feedback. Katanya, alhamdulillah kok tumben supplier kok bisa 100% nurut sama saya ya. Dan seterusnya. Pokoknya gak usah banyak mikir, semuanya harus dikerjain seperti itu. Akhirnya menjadi budaya bahwa dari Ibu di The Besto, khususnya di The Besto EBM, bahwa kita hampir tidak pernah menggunakan matematika manusia untuk keluar dari krisis atau mencapai target tertentu. Sampai kemudian di kita itu sudah diaplikasikan dan masuk dalam program Kids R. Itu setiap karyawan wajib mengisi mutabaah yaumiyah. Karyawan harus ngisi aplikasi semalam sholat tahajud apa enggak, sholat witir apa enggak, saum sunnah apa enggak, ya zikir pagi petang atau enggak, dan itu masuk ke dalam program HRD. Sehingga ketika kemudian, karena sudah terbiasa seperti itu, kemudian ketika ada tawaran terkait dengan ambulan Palestina, alhamdulillah kami memberikan masukan dan owner langsung merespon. Walaupun juga biasa di internal ada beberapa yayasan yang juga masuk. Karena ini pakai mumpung, pakai pokoknya gitu. Mau nggak mau kalau udah susah diberikan keterangan kan udah pakai pokoknya. Udah pokoknya harus lewat Yakesma. Karena dari sisi legalitas, performance, saya tahu betul itu. Alhamdulillah, The Besto menyalurkan ambulan Bapak dan Ibu waktu itu untuk Palestina melalui Yakesma. Dan alhamdulillahnya setiap progres diupdate. Ya setiap progres diupdate waktu beli di Rafah, kemudian masuk karoseri dan sebagainya. Adalah kita mendapatkan update. Kemudian juga alhamdulillah setiap aksi yang ada di Jakarta sih, The Besto selalu menyediakan konsumsinya lewat Yakesma. Dan kemarin juga Ustaz Sahab kesana ya, Ustaz Sahab ya, kami juga menyalurkan juga. Dan sinerginya luar biasa. Saya berikan pemahaman kepada shareholder waktu itu bahwa tidak ada semua perusahaan-perusahaan besar internasional selalu bekerja sama dengan NGO. Selalu begitu, saya katakan. Coba silakan lihat datanya, tidak ada perusahaan-perusahaan besar internasional yang tidak bersinergi dengan NGO. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu ketahuilah hanya NGO, salah satunya seperti Yakesma, yang bisa melakukan dengan cepat branding dan mengolah emosi masyarakat, termasuk membranding industri Bapak dan Ibu. Jadi perpaduan antara nilai-nilai spiritual yang dimasukkan ke dalam aplikasi sehari-hari dengan profesionalisme jadikan satu. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita bersinergi, tidak hanya Yakesma menyalurkan donasi-donasi. Alhamdulillah sekarang sinergi dan MOU untuk sociopreneur itu sudah dilakukan antara The Besto dengan Yakesma. Dan sampai detik ini alhamdulillah Yakesma masih memberikan bukti amanah sekaligus profesionalismenya dengan tetap saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi testimoni ini berharap bahkan di master plan-nya The Besto untuk 2024, ya 2024 itu tertera Bapak dan Ibu bahwa secara resmi The Besto sudah melakukan MOU resmi untuk pengembangan dan melakukan kapitalisasi penetrasi pasar The Besto melalui sinergi dengan Yakesma. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti jejak untuk menyumbang ambulan-ambulan berikutnya, insya Allah. Ya. Ada yang bersedia? Kok jadi saya kan bukan Yakesma. Jadi insya Allah keberkahannya luar biasa dan kemudahan-kemudahan yang didapat oleh The Besto juga luar biasa. Nanti di lain waktu kami bisa sharing ketika waktunya lebih banyak, dan ini semuanya di luar batas pemikiran manusia. Ya begitu kita donasi, Yakesma membantu menyalurkan,
urusan-urusan yang sebelumnya sulit dinalar bisa dilakukan, ternyata ketika dengan mitra dan sebagainya, contoh kemarin kita ada perluasan untuk ruang produksi, perlu harus beli tanah Pak. Ini contoh terakhir. Orangnya tadinya nggak mau jual tanahnya itu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ketika kita berdonasi ambulan untuk Palestina melalui Yakesma, tiba-tiba 2-3 minggu kemudian pemilik tanah datang ke kantor, Pak mau beli tanah ini enggak? Itu jadinya akhirnya kami keenakan begitu, jadi nggak usah mikir, ya udah kerjain aja dan ternyata kemudahan Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab, sudah lebih dari 2 menit, ya, tapi mudah-mudahan 2 menitnya bisa memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu, termasuk jangan lupa inspirasi untuk ketika Bapak dan Ibu mengkonsumsi The Besto, insya Allah sama dengan berdonasi untuk Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Purwanto tadi ya sudah membagikan inspirasinya yang luar biasa melalui bidang bisnis F&B ya. Betul sekali Kak. Jadi The Besto ini emang the best ya, bukan hanya ayamnya, karyawannya, budaya kerjanya the best banget. Satu ayamnya ya. Jangan gitu dong. Gimana? Saya pantas ya Pak. Ayam usul khotimah bener ya. Ayamnya usul khotimah betul. Oh ini lagi live. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih juga sekali lagi untuk Ustadz Subki Al-Bukri yang sudah memberikan ilmiah kepada kami. Ya, semoga kita doakan sama-sama ya, semoga beliau diberikan banyak kebaikan, keberkahan dan kesehatan. Amin. Oke, selanjutnya acaranya apa nih? Oke, acara selanjutnya ialah ada informasi kalau misalkan mic-nya ternyata mengecil, insya Allah nanti akan dilakukan wawancara dulu ya sama tim Yakesma. Jadi mohon maaf apabila yang menonton live streaming suaranya itu mengecil. Iya. Baik, kita lanjut kapan ya? Betul, lanjut. Kita lanjutkan ya. Kita insya Allah akan ada acara talk show inspiratif ya. Jadi ini langsung praktiknya nih, langsung sharing pengalaman. Jadi bukan cuma teori aja. Nah, ini insya Allah talk show ini akan disampaikan oleh siapa kapan nih? 2 orang perempuan hebat. 2 orang perempuan hebat ya. Betul. Kalau 2 orang laki-laki hebat, bisa dilihat lah ya. Bisa dilihat. Pede banget. Siapa nih kapan nih? Nah, sebelum sedikit ya. Yang pertama adalah Kak Humairah Aziz Al-Katiri. Yang kedua adalah Kak Lailatul Mahmudah. Sebelum kita kenal lebih lanjut ya, tentu saja talkshow membutuhkan peran moderator. Nah ini insya Allah moderatornya kalah keren dari bicaranya. Mohon maaf Pak, nggak kalah keren. Oh, ya. Ada kata gaknya, tolong dong digaris bawahi. Baik. Talkshow-nya insya Allah dipimpin oleh moderator yang enggak kalah keren. Udah saya tegaskan ya. Enggak kalah keren. Nah, beliau bernama Kak Afandi. Ya, Kak Afandi boleh hadir di depan. Ini saya sendiri. Oh, oke, udah di sini ya. Pas sekali. Ya. Baik, kalau gitu saya langsung serahkan acara selanjutnya, yaitu talkshow inspiratif bersama Kak Afandi. Kepada Kak Afandi saya persilakan. Terima kasih kepada Kak Dani yang telah mempersilakan saya sebagai moderator. Bapak Ibu insan badani sekalian, insyaallah kita akan memasuki sesi talk show. Izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara pada kali ini. Yang pertama adalah Kak Humairah Aziz Al-Katiri. Beliau adalah seorang influencer berbagi makan gratis. Beliau adalah seorang pemilik warung Sijum Depok. Kepada Kak Humairah Aziz Al-Katiri, mohon untuk ke depan. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, yang kedua adalah Kak Lailatul Mahmudah. Beliau adalah seorang influencer parenting and education. Kita kasih tepuk tangan yang meriah kok. Kita santai dulu aja ya. Apa kabarnya nih Kak? Maaf ya, mic-nya apa ya? Gak apa-apa, tetap pakai mic. Nanti setelah selesai kita dinaikkan lagi.
Oke, Kak Lailatul Mahmuda dan Kak Umairah Aziz Al-Katiri. Saya panggilnya apa nih, Kak? Aku Mira, Kak Mira. Kak Mira. Kak Mira. Kak Laila. Oke, Kak Mira dan Kak Laila. Tadi gimana Kak di perjalanan? Macet atau gimana gitu? Boleh. Kalau aku kurang tahu ya, soalnya tidur tadi. Di mobil tidur ya? Hujan-hujan ya kan tiba-tiba nyampe. Nggak tahu deh kalau Kak Laila. Macet sedikit, tapi ada lancar. Oh iya, udah makan Kak? Kak Mira, Kak Laila? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah ya. Kalau belum, tolong panitia ya. Oke, Kak, saya mau nanya nanti. Boleh dong? Kan perempuan hebat nih. Soalnya kita akan sama-sama belajar ya, sama dari sekalian, sama kakak-kakak nanti. Sama aja, Pak. Oke. Yang pertama Kak, awal mula Kak Mira dan Kak Laila melakukan aktivitas badan ini, inisiasinya apa sih? Awal mula inisiasi melakukan aktivitas badan ini, boleh dong di-share ke kita? Ini dari kakak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Mira dan alhamdulillah saat ini saya sudah membuka warung makan gratis untuk wilayah Depok, di Depok. Itu sudah sekitar 3 tahun. Dan awal mulanya, jadi nama yayasan kami ini kan Sijum. Sijum itu nasi Jumat. Nah awalnya kita tuh hanya berbagi nasi di hari Jumat aja. Waktu itu sekitar 8 tahun yang lalu. Hanya berbagi nasi di hari Jumat dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu sampai detik ini kami bisa membuka warung makan gratis yang buka setiap hari dari Senin sampai Jumat di jam 12 siang. Sudah 3 tahun belakangan. 3 tahun belakangan ya Kak ya? Saya lihat sedikit tuh di Instagramnya sampai ngantri panjang gitu ya Kak ya? Antri panjang banget. Itu setiap hari. Setiap hari. Kasih tepuk tangan dulu dong. Jangan tempat ya, Bapak Ibu sama adik sekalian. Kak Mira, kalau Kak Laila seperti apa nih Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mahmuda, saya adalah rumah tangga. Semua berawal dari ketika saya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, fokus mengurus anak, lalu akhirnya saya pikir jika ilmu yang saya dapatkan tidak diamalkan, kan sayang-sayang. Akhirnya saya memutuskan untuk mengamalkannya ke anak saya berawalnya. Saya suka berbagi kegiatan-kegiatan anak saya bermain di rumah. Akhirnya saya mulai mendokumentasikan juga di akun Instagram. Lalu akhirnya mulai ramai yang follow. Dari situ saya mulai, kenapa kalau misalnya saya cuma berbagi di main kan rasanya kurang gitu ya. Akhirnya saya mulai mencoba memberikan, membuat worksheet gratis, jadi bisa diakses oleh semua orang, oleh followers. Sebenarnya awalnya untuk anak saya gitu. Dari anak saya itulah saya terinspirasi untuk membuat worksheet, jadi berbagi ilmu parenting, memberikan inspirasi juga kepada ibu-ibu di rumah kalau misalnya kita bisa menstimulasi kemampuan dan pertumbuhan anak di rumah dengan barang-barang yang ada, jadi mereka tidak perlu beli barang-barang yang mahal, semuanya bisa diakses asal kita punya keinginan, asalkan kita punya niat yang ridho gitu untuk mengurus dan Masya Allah, luar biasa ya Kak Laila ini. Ternyata dimulai dari anaknya sendiri, betul ya Kak Laila. Kemudian di-share ke kita semua. Ini jadi inspirasi ya buat ibu-ibu nih khususnya ya, ibu-ibu rumah tangga, mungkin insan madani yang menonton di rumah ataupun yang di sini. Ternyata bermula dari anak kita sendiri ya, kemudian bisa di-share juga gitu ya. Nah nanti kalau mau lihat tutorialnya mungkin ke Instagramnya apa nih Kak? Lailatul Mahmuda. Lailatul Mahmuda. Kalau jangan lupa follow ya. Kalau Kak Mira tadi apa? Kalau TikTok aku Umairah Aziz Al-Katiri. Kalau Instagram Sijum Depok Official. Sijum Depok Official. Oke. Kak, ngomong
ngomong nih, kita akan lihat dulu kali ya titik dari Kak Mira dan juga Kak Laila terkait dengan aktivitas kebaikannya. Biar semakin tergambar juga insan badani yang ada di sini maupun yang di rumah. Boleh mungkin tim operator bisa disampaikan, bisa ditampilkan. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Luar biasa. Bermula dari hari Jumat sampai dengan setiap hari, betul ya Kak? Alhamdulillah. Dan itu berapa Kak sekarang jumlahnya? Sekarang itu kalau dari Senin sampai Kamis kita di 250 porsi. Kalau di hari Jumat kita sampai 350 porsi. Masya Allah, merinding saya dengarnya. 250 porsi di hari Senin sampai Kamis. Dan hari Jumat 300 porsi. Dan itu setiap hari. Setiap hari, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan lagi dong. Nah, tadi sudah kita lakukan ya, ini dari Kak Mira. Sekarang kita simak dari Kak Laila ya. Silakan mungkin tim operator bisa ditampilkan. Oke, luar biasa ya Kak Laila. Kita kasih tepuk tangan. Ternyata di Instagram juga sering berbagi ya melalui broadcast channelnya juga ya Kak? Iya, betul sekali. Dan itu ada tadi berapa membernya Kak? Di broadcast channel itu sekitar ada 4.800. 4.800. Terus saya juga buka untuk grup ibu-ibu di WhatsApp juga ada 630 orang. 630 orang. Nah, buat ibu-ibu ya, insan badani sekalian yang mau gabung silakan untuk follow dan jangan lupa
klik broadcast channelnya ya. Itu ada apa aja sih Kak isinya tuh di sini? Di broadcast channel itu khusus saya buat membagikan worksheet gratis, worksheet atau printable yang bisa di-download gratis. Jadi mereka bisa print dan bisa dimainkan. Jadi temanya juga beragam. Ada tema untuk tempel, ada hijaiyah, ada alfabet, gitu, ada berhitung dan lain-lain. Luar biasa ya. Ternyata mengedukasi anak tidak sesulit itu ya Bu ya. Bu jadinya. Kak Laila. Ternyata dari hal yang sederhana ya, itu ternyata bisa mengedukasi anak-anak ibu-ibu sekalian yang ada di rumah ataupun yang ada di sini. Nah, Kak Mira dan Kak Laila, saya mau nanya lagi boleh? Oke, saya mau bagian yang nanya-nanya aja ya. Kita bagian jawab. Oke. Nah Kak, kan banyak ya orang yang bilang kalau berbagi itu bukan hanya orang yang kita bagi aja yang mendapatkan kebahagiaan, tapi kan kita juga ya ikut bahagia, ikut senang gitu kalau kita melakukan aktivitas berbagi kebaikan. Nah, kira-kira ada nggak sih set momen atau titik terendah itu ketika melakukan aktivitas berbagi kebaikan tersebut? Boleh dong di-share ke kita semua. Nah. Sebenarnya 8 tahun berjalan ya, banyak sekali set momen. Dari yang kita nggak ada donatur sama sekali, tapi memang dari awal Ustadz Andre, founder dari Sijum ini, selalu bilang kepada kami bahwa Sijum ini adalah riyadhah pribadi. Jadi mau ada atau nggak ada donatur ya Sijum harus tetap jalan. Karena kalau misalkan kita kandelin donatur ya nanti kita nggak gerak-gerak, nanti kita nggak melakukan kebaikan-kebaikan kayak gitu kan. Dan tapi alhamdulillahnya sampai detik ini semakin banyak donatur yang membersamai. Lalu set momennya itu dikala harga-harga pada naik, itu set momen juga ya. Soalnya kita misalkan biasa belanja sehari-hari misalkan 2,5 juta gitu ya satu hari. Ini harga naik bisa-bisa tiba-tiba melonjak jadi 3,5 juta gitu. Ya kan emang kalau harga naik setiap mau masuk bulan Ramadan tiba-tiba harga menjulang tinggi ya. Apalagi sekarang ya. Tiba-tiba iya, tiba-tiba harga beras naik terus kok tiba-tiba hilang di peredaran. Aduh jadi langka ya, maka itu kita tuh harus gimana caranya muter harus dapat beras. Karena kan yang paling penting itu yang paling pokok itu kan beras di warung makan gratis. Lalu apalagi dulu-dulu kalau set momen ketika membagikan itu banyak sebenarnya, tapi ketika yang dibagikan ini, aku pernah nemuin yang saking laparnya ngorek-ngorek dari tempat sampah itu ya 2 hari dia nggak makan. Jadi memang perihal makan ini adalah masalah pokok orang Indonesia ya. Jadi hal ini yang mungkin sedikit dari kita tuh mungkin sedikit kayak cuma ngasih makan apa sih dampaknya buat orang lain ya kan, tapi sebenarnya dari satu porsi nasi itu siapa tahu bisa menyelamatkan akidahnya, bisa menyelamatkan dia mungkin pada saat itu dia mau mencuri atau merampok, karena aku ada juga kisah seperti itu. Jadi kalau Mbak nggak kasih makan aku saat ini juga tadi mau nyuri saking dia laparnya. Itu set-set momen yang tapi menurut aku juga menjadi sangat berkesan di hati ya, dan ada pelajarannya juga. Masya Allah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Saya tanya ya Bapak Ibu saudara sekalian, ada atau tidak ada donatur tetap berbagi, harus tetap jalan. Harus tetap jalan, luar biasa ya. Semoga Allah berikan keberkahan terus ya buat warung Sijum Depok. Amin. Karena mengular nih setiap hari ya antriannya. Iya, wah, sampai banyak yang nggak kedapatan juga akhirnya. Tapi aku minta besok untuk datang lebih awal. Oke, tadi kita udah mendengarkan set momen atau titik terendah tadi ya cerita dari Kak Mira. Nah, gimana kalau dari Kak Laila? Silakan Kak. Kalau aku kebetulan membagikan worksheet gratis itu kan bisa diakses oleh semua orang ya di broadcast channel itu. Tiba-tiba ada yang kabarin kalau Kak, aku lihat worksheet bikinan kakak tuh ada yang dijual beli katanya. Padahal aku kan maksudnya niat membagikan gratis, udah pakai apa namanya watermark gitu kan. Tapi biar mereka nggak digunakan dengan disalahgunakan gitu. Ternyata ada aja oknum-oknum yang
menyalahgunakan perintah beliau itu untuk dijualbelikan. Karena itu sih yang bikin sedih. Padahal kan saya susun semuanya, edit semuanya itu sendiri gitu. Kita juga menyusun worksheet itu kan bayar ya, pakai aplikasinya berbayar gitu. Tapi tahu-tahu ada oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Oke, saya tegur aja. Jangan, maksudnya itu kan kalau misalnya bicara rezeki itu cari yang berkah, yang halal itu nggak baik karena saya ingetin gitu. Jadi kadang ujian influencer ya Kak, selalu mengambil yang bukan hak ciptanya gitu ya. Iya betul. Karena ada aja yang asal comot lalu dia terjualbelikan untuk keuntungan. Nah, hati-hati Bapak Ibu insan sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah, jangan sekali-kali ya. Waduh, kasih peringatan nih Kak. Apa nggak dilaporin aja Kak ke polisi gitu? Enggak sih, nggak sampai serius itu. Jadi paling saya tegur aja. Karena kan emang niatnya berbagi gratis untuk yang lain. Kalau misalnya tahu-tahu kok punya saya dapurnya harus bayar gitu. Padahal kan dari akunnya kan gratis kayak gitu. Jadi ya saya tegur aja sih. Luar biasa. Bukan hanya gerakannya tapi hatinya juga luar biasa Kak Laila ini. Kita kasih tepuk tangan. Tadi kita udah dengerin inisiasinya apa gitu ya, kemudian semuanya apa. Saya agak terlewat sedikit, pengen tahu juga nih apa sih yang men-trigger kakak nih melakukan aktivitas berbagi kebaikan ini. Karena kan gak semua orang ya pengen berbagi gitu ya. Feedbacknya apa sih buat saya gitu ya? Oh berbagi ini hanya mengurangi harta doang, atau bikin capek doang, effort yang dikeluarkan banyak juga gitu ya. Apalagi tadi sampai menemui set momen gitu ya. Nah, apa hal yang men-trigger kakak untuk melakukan aktivitas berbagi kebaikan ini? Mungkin dari Kak Laila dulu silakan. Kalau aku selalu yakin ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita memudahkan urusan orang lain, itu pasti Allah akan berikan kebaikan juga untuk kita. Kita juga akan diberikan kemudahan oleh Allah tanpa kita sadari. Seperti misalnya meskipun menyusunnya itu susah, kita butuh waktu, tenaga dan pikiran, tapi ketika kita ikhlas melakukannya, lalu kita mendapatkan feedback yang baik. Misalnya contohnya aku sering dapat DM gitu kan, pesan dari ibu, Kak terima kasih ya, aku suka banget gitu. Ternyata anak aku yang sebelumnya nggak bisa sekarang jadi bisa gitu. Sebelumnya dia nggak tertarik nih belajar huruf-huruf Hijaiyah, tapi karena pakai kakak dia jadi senang, jadi semangat. Jadi itu kayak membuat aku makin semangat juga bikin lagi gitu. Terus aku juga semakin yakin kalau misalnya kita berbuat kebaikan untuk orang lain, kita juga akan mendapatkan kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Kalau dari Kak Ira seperti apa? Triggernya itu karena aku dulu pernah mengalami hal yang serupa. Jadi mungkin masalah makan ini adalah masalah yang banyak orang nggak begitu aware gitu ya. Karena mungkin bagi kita ya masa orang nggak bisa makan sih, ya masa orang sampai kelaparan sih. Tapi ternyata emang setiap harinya itu memang selalu ada orang yang kelaparan gitu. Dan itu yang membuat aku menjadi tambah semangat untuk membagikan makan kepada orang-orang ya. Seperti tadi aku bilang, aku pernah ada di posisi yang sama. Jadi aku tahu rasanya nahan lapar gimana, aku tahu rasanya nggak punya uang gimana. Jadi jangan merasa, iya masa beli makan aja nggak punya, masa ya 1.000 perak aja nggak ada ya. Kalau emang lagi nggak ada, ya betul-betul nggak ada sama sekali gitu loh. Dan alhamdulillah ketika kami membuka warung makan gratis ini, banyak orang-orang yang terbantu urusan perutnya gitu. Dan juga banyak orang-orang yang memang bergantung di warung makan gratis itu. Jadi kalau nggak makan di warung makan gratis ya dia nggak makan. Iya, memang sampai seperti itu. Jadi masalah makan ini mungkin kita para emak-emak ini hanya sedikit bagiannya, tapi mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan ridhonya pada yang sedikit ini, insya Allah. Amin. Kasih tepuk tangan buat Kak Laila di kamu. Luar biasa. Yang bertrigger itu justru adalah ketika kita berbagi ya, melakukan aktivitas berbagi bagian itu ada motivasi tambahan, ada trigger buat kita untuk melakukannya lagi gitu ya. Nah Kak, kalau dari hikmah saya pengen tanya juga, kalau dari hikmah atau value positif yang kakak dapetin setelah berbagi kebaikan ini, ada nggak sih yang bisa di-share buat diri kakak sendiri gitu? Boleh mungkin dari Kak Mira dulu.
Kalau hikmahnya sudah nggak kehitung. Dari awal banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Karena alhamdulillah saat ini kehidupan semakin lama semakin berubah. Jadi aku tuh selalu bilang sama relawanku semua, berapapun yang kita punya keluarkan. Karena Allah tuh nggak pernah lihat kita mau sedekah, mau sedikit, mau banyak, Allah tuh nggak pernah lihat. Yang Allah lihat itu tuh keikhlasan dari dalam hati kita, seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah yang tadinya relawanku ada yang rumahnya gubuk kecil, sekarang udah bangun rumah, masya Allah. Itu kan kayaknya nggak dia juga nggak berekspektasi seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah kirimkan rezeki itu dari arah mana aja. Karena kita ikhlas membantu orang lain, maka itu Allah kirimkan lagi rezekinya seperti itu. Dan ketika aku selalu bilang juga, ketika kita membantu orang lain, udah bantu lupakan, berikan lupakan. Nanti biarkan Allah yang atur urusan hidup kalian. Aku selalu bilang seperti itu. Luar biasa. Kak Mira, ini materi positif yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita juga ya. Kalau dari Kak Laila nih, seperti apa Kak? Alhamdulillah, itu dia, kalau misalnya kita berbagi kebaikan, itu pastilah ada hikmah positif yang kita dapatkan. Contohnya ketika memudahkan urusan orang lain, tahu urusan kita yang tadinya terasa sulit, terasa berat, ternyata bisa gitu, ternyata dimudahkan sama Allah. Seperti contohnya dengan berbagi workshop gratis, dengan membuka ibu-ibu, itu tahu-tahu ada aja gitu rezeki yang nggak pernah diduga-duga Allah kasih. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu insan Banani sekalian, dari yang disampaikan oleh Kak Mira dan Kak Laila, ternyata ketika kita berbagi, justru efek positifnya akan kita dapatkan juga ya Kak ya. Tadi kan ketika kita berbagi, Allah mudahin rezekinya kita. Kemudian tadi Kak Mira, kalau udah berbagi ya udah lupain aja. Gitu ya, jadi semakin banyak aja aktivitas berbagi kebaikan yang dilakukan. Nah, ngomong-ngomong soal berbagi, ya Kesma juga punya kan, gitu, platform crowdfunding bagi insan Banani sekalian yang mau berbagi. Jangan lupa ya untuk mengunjungi www.temanberbagi.org. Mantap. Nah, ngomong-ngomong soal ajakan nih Kak, kita pengen dong dengar dari Kak Laila dan Kak Mira ajakan untuk Bapak Ibu, teman-teman kita nih yang di sini pun online, karena kita juga disiarkan langsung nih Kak melalui YouTube channel Lasnasia Kesma, gitu ya. Ajakan untuk melakukan kebaikan, jadi supaya nggak ragu lagi untuk melakukan aktivitas berbagi kebaikan. Boleh dari Kak siapa dulu ya? Boleh silakan. Mengajak kebaikan itu kan bisa lewat mana aja ya. Kalau untuk aku, karena backgroundku adalah pendidikan, jadi sangat penting untuk bisa mengamalkan ilmu kita sedikit apapun itu, sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, kalau perlu mari kita amalkan. Karena menurut kitab yang saya pelajari, kitab Al-Qur'an itu disebutkan al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamat. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi walaupun saya mendapatkan ilmu yang sedikit, ilmu parentingnya baru dikit, gitu, baru cetek aja, tapi ketika diamalkan itu insya Allah akan bermanfaat. Kasih tepuk tangan dong buat Kak Laila. Kalau dari Kak Mira, kalau aku memang berbagi itu, aku mendapatkan pelajaran baru di sini. Bukan hanya sekedar berbagi uang saja, tapi ternyata berbagi ilmu itu adalah sesuatu yang luar biasa juga. Jadi dari aku, berikan apapun yang mampu kalian berikan. Mungkin nggak dalam bentuk uang, dalam bentuk tenaga, nggak dalam bentuk tenaga, dalam bentuk amal pikiran, nggak dan dalam bentuk pikiran, dalam bentuk apapun yang bisa kita lakukan dan kita bisa berikan. Jadi kalau misalkan kita ingin berbagi, lalu kita merasa nggak punya uang, ya udah cari bentuk berbagi yang kamu bisa. Bahkan senyum saja adalah sedekah kan? Ya, seperti itu. Jadi jangan terpatok bahwa berbagi itu hanya dari uang saja, tapi lakukan apa yang bisa kamu lakukan, berikan apa yang kamu bisa berikan. Masya Allah. Kasih tepuk tangan juga dong. Bapak Ibu sekalian, ilmu tanpa amal itu adalah hal yang sia-sia, gitu ya kayak.
Kemudian berbagi itu nggak mesti hal-hal yang rumit, yang sulit. Apa aja yang bisa dikasih, kasih aja. Apa aja yang bisa dibagi, ya bagi aja. Gitu ya. Nah, terima kasih ya Kak Mira, Kak Laila. Mungkin yang dari Tangerang siapa nih Kak? Kak Laila ya, sudah jauh-jauh dari Tangerang ya. Kita ucapkan terima kasih banyak buat Kak Laila. Udah jauh-jauh dari Tangerang sharing sama kita, berbagi ilmu gitu ya. Dan Kak Mira juga dari Depok ya, yang kepleset nyampe gitu. Dekat lah pasar Minggu. Dekat lah pasar Minggu. Cuman macet juga luar biasa ya kalau di pasar Minggu. Enggak sih, enggak luar biasa, yang macet aja. Ya, oke. Makasih Kak Mira, Kak Laila. Semoga Allah berikan keberkahan selalu buat aktivitas berbagi kebaikannya. Allah berikan kesabaran juga, dan semoga Allah berikan keistiqomahan untuk terus senantiasa berbagi kebaikan. Amin, amin, amin. Nah, tadi kan sudah disampaikan. Saya sebagai moderator juga izin untuk menyampaikan closing statement, boleh? Oke. Menerima adalah berkah, memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya kalau memberi bukan hanya sebuah kewajiban, tapi menjadi kebiasaan. Gak perlu melihat jumlah, gak perlu melihat rupiah. Justru dengan kita menyisihkan sebagian rezeki, itu akan membuka pintu rezeki yang lebih luas lagi. Taburlah benih kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. Memberi bukan berarti mengurangi, karena memberi tidak akan pernah rugi. Memberi adalah investasi untuk hidup di akhirat nanti. Saya Afandi, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Ya, luar biasa apa yang disampaikan tadi, banyak sekali inspirasi yang kita dapat. Dan memang ternyata dengan berbagi itu menjadi kebahagiaan tersendiri, ya. Apalagi kalau berbaginya di Yakesma. Makanya jangan lupa kunjungi teman berbagi.org. Oke, saya panggil kembali partner saya, Kak Afandi. Silakan Kak Afandi. Oke, makasih Kak Dani. Saya kembali lagi nih. Iya, jadi ada temennya ya. Iya. Selanjutnya Kak Fandi, ya, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemberian simbolis paket sembako kepada penerima manfaat yatim duafa. Nah, untuk adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, penerima manfaat, dimohon untuk maju ke depan. Silakan. Silakan, boleh. Yuk, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Ya, bapak maju aja. Lasnas Yakesma akan memberikan paket sembako kepada penerima manfaat yang berasal dari Kampung Pamulung Rawamangun. Paket sembako ini akan diberikan langsung secara berurutan oleh Bapak Sahabudin, Bapak Wahyudi, Bapak Ramdan Hidayat, dan Bapak Ade Dodo. Silakan di tengah. Masya Allah. Oke, boleh bergeser ke tengah lagi, ya. Biar masuk TV, ya. Oke, insya Allah paket sembako akan diberikan secara langsung berurutan oleh Bapak Sahabudin, Bapak Amiruddin, Bapak Romdon Hidayat, Bapak Ade Dodo, dan Bapak Mardi. Pada jajaran direksi dipersilakan. Fotonya bareng-bareng ya Pak? Fotonya bareng. Berat nggak? Berat. Ada Bapak Sahabudin, Bapak Amiruddin, selanjutnya silakan. Ya. Kemudian ada Bapak Ade Dodo. Dan selanjutnya ya Bapak Romdon Hidayat. Silakan. Dan yang terakhir adalah Bapak Mardi. Ya, silakan kepada jajaran direksi boleh untuk berfoto bersama dengan para penerima. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk apa? Bocahnya kuat gak?
Adik-adiknya belum diangkat. Bisa. Sebentar aja. Sebentar. Kuat. Nggak kuat tadi. Ya perwakilan aja satu orang lah. Ini ada yang diangkat satu atau enggak? Ya. Kuat ini mah apa mah? Sip. Perempuan. Yang perempuan juga. Kakak ya Pak ya. Kuat Sebentar ya. dua ya. Sini. Ya. Yang dua. Tunggu sebentar. Ininya di depanin dulu. Ya, oke. Siap ya. 1, 2, 3. Ganti gayanya. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk penerima dan apresiasi sangat tinggi. Sekarang untuk kembali ke penduduk masing-masing ya. Kak Fandi, Kak Andi, kita sudah sampai di ujung acara. Di ujung acara. Ini adalah acara yang ditunggu-tunggu kadang. Ditunggu oleh siapa? Karena sudah masuki azan ya, makanya kami akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, insya Allah akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Rizdianto. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman sekalian, mari kita tunjukkan kepala kita kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini Allah Taala kuasa Allah Taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nushrati syari'atik fawadhik Allahumma rabitataha wahdi muhdaha wahdiha subulaha wamla'ha bi nurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وسبحان ربك رب العزة عما يصفون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih kepada Ustaz Rizdianto atas doanya. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelum diakhiri informasi di luar ada dessert ya yang bisa dinikmati. Jadi boleh kalau nanti setelah di closing untuk menikmati. Oke, sebelum kita closing kita jargon terakhir ya. Betul, jargon. Masih ingat nggak tadi jargonnya?
Sila ya. Sila. Bukan lagi ya, takutnya kami lupa kan. Bukan kami Pak, mohon maaf. Mereka yang lupa. Oh, kita kan yang punya. Kita nggak boleh lupa. Iya, nggak boleh. Oke, Kak Mandi mulai Kak Mandi. Tarhib Ramadan Yakesma. Tarhib Ramadan Lasnas Yakesma. Berbagi itu Ramadan di pelosok negeri dan Palestina. Sekali lagi Kak, sekali lagi. Sekali lagi kita kompak ya, harus kompak ya. Yang di sini maupun yang di rumah, yang lagi nonton live streaming. Oke, sekali lagi siap ya. Tarhib Ramadan Lasnas Yakesma. Berbagi itu Ramadan di pelosok negeri dan Palestina. Baik, kami selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di Ramadan tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu silakan untuk menikmati dessert yang sudah disediakan.